Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam persoalan tauhid, saudara, di kuliah tauhid ini memang pengalaman saya ya, sampai kemudian ketemu dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah saya bilang, saya dikaruniai banyak kesulitan, kesusahan, kesempitan, yang karena itu kemudian saya belajar tentang Allah. Ada orang-orang yang masuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kebersyukurannya, karena dia punya kekayaan, punya kesehatan. Ya, orang-orang seperti saya masuk ke pintu Allah lewat masalah. Nggak ada masalah. Dua-duanya kalau bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cakep banget. Kemarin ada kisah yang terpotong tentang bagaimana ketika saya kemudian punya anak yang pertama lahir dan istri saya melahirkan untuk yang pertama kalinya. Tapi mari kita lanjutkan dulu dengan pembahasan dan pembacaan khataman Quran. Surah An-Nisa ayat berikutnya, yakni ayat 22. Dan kita langsung habiskan ayat 23. Karena selesai pula ini ternyata juz yang keempat. Berarti besok Senin tinggal juz yang kelima. Subhanallah. Pelan-pelan udah 4 juz kita ngaji. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في أجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق Allahul Azim. Al-Quran ini lengkap sekali, ada hukum munakahat, yakni hukum pernikahan, ada mawaris, hukum waris. Nah di urusan hukum pernikahan ada kemudian larangan siapa saja yang kita tidak boleh menikahinya. Nah, tadi ayat yang kita baca itu kemudian memberi batasan kepada kita semua, siapa sih yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Ya, saudara nanti lihat sendiri di surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Pemirsa, kita terusin. Kalau kita bicara kesenangan dan kesusahan, harusnya yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesenangan pun begitu. Saudara dapat proyek, tiba-tiba saudara traktir teman. Bagus nggak? Keren nggak? Keren. Tapi kalau traktirnya minum-minum gimana? Kalau traktirnya kemudian ke kafe yang ada birnya gimana? Itu namanya nggak kenal Allah yang memberi kesenangan. Oke? Saudara kemudian merayakan nih, ya, merayakan kemudian diresmikannya proyek. Tapi zuhur lewat, asar lewat, ada yang paling kecewa. Tapi karena dialah yang maha rahman, maha rahim, dia tentu saja tidak bolehlah kita pakai kalimat ini ya. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa kita udah mengecewakan Allah yang begitu baik buat kita. Dari nggak punya proyek jadi punya proyek sampai jalan. Ditungguin terus sama Allah, Allah nungguin terus. Begitu peresmian, Allah tunggu nih, barangkali di episode peresmian inilah semuanya bersyukur begitu. Ternyata cuma lips doang, lip service. Puji syukur kepada Allah yang sudah menghadiahkan kita proyek yang bohong banget kan. Diselenggarakannya 11:30, acara selesai 2:30, makan-makan dan segala macamnya. Kemudian nungguin tamu pada pulang. Ingat-ingat sholat kapan? Besok, zuhur besok. Saudara,
Alhamdulillah loh, puji syukur kita punya Allah nih maha baik betul. Kitanya tuh yang kadang-kadang, aduh bener-bener deh. Baru aja tobat kemarin, baru aja sedekah kemarin. Udah pakai kemudian ngancam-ngancam Allah, awas ya kalau nggak sampai dibalas nih, malas gua, malas. Malas apa ente, malas sedekah lagi, sama aja. Oh malas sholat, malas. Allah tuh sabar loh nungguin jenengan. Allah sabar loh nungguin pian untuk bertobat. Kenapa saudara tidak sabar menunggu janji Allah datang? Coba dah. Nah yang celaka saya bilang, kita tidak punya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lagi disempit ini, lagi sempit rezekinya nih, gelap. Tapi kita nggak kunjung memperbaiki sholat kita, nggak kunjung berdoa. Pertanyaannya jadi, tahu nggak ente yang nyempitin tuh siapa? Yang bikin gelap tuh siapa, tahu nggak? Udah haji ente, belum punya cukup duit ji, atau malah duit dari mana? Gimana ente? Kok nanya pakai duit dari mana? Nah itu dia yang terjadi sama saya kemarin pemirsa. Saya cerita tuh. Ntar deh ceritanya kita mulai langsung di segmen 2. Silakan yang mau lewat. Ya pemirsa, di buku saya nih, di buku kuliah tuh Tauhid, di buku kuliah Tauhid, ini saya sengaja bawa terus buku ini. Maaf saya sedang tidak berpromosi ya, karena akan ada cas iklan. Ini saya sedang jualan. Nah jadi beda kan. Jualan apa? Jualan isinya bos. Kapan lagi saya bisa kemudian mengajar ya lewat Antv ini. Insya Allah berkahnya semua juga buat Antv ya. Saya beritahukan nih di buku ini. Ketika saudara punya kesulitan, ini dia. Ini judulnya nih, chapter yang kedua. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini mahal nih kalimat ini. Mahal sekali kalimat ini. Ada orang yang baru mengenal Allah setelah gedebrak-gedebruk, diambil kemudian rukuknya, diambil usahanya, ancur-ancuran, punya utang banyak, baru kenal. Dan saya suka menghibur malah, saya bilang, ente kalau jadi kenal sama Allah gara-gara punya utang banyak, ente mesti bersyukur. Ada orang malah yang Allah tidak mau memperkenalkan dirinya, nggak mau, Allah betul-betul nggak mau lihat malah. Bahkan bukan cuma di dunia Allah nggak mau lihat, di akhirat Allah nggak mau lihat juga. Waduh Pak, mau kemana kita? Belajar saya tauhid. Saya bisikan istri saya ketika beliau melahirkan, punya anak dan kita punya masalah. Lihat definisinya nih, salah sekali. Saya bilang saya punya masalah, apa masalahnya? Saya nggak ada duit, jadi saya harus nyari duit. Kalimatnya dirubah tuh, dikit aja dirubah. Masalah buat kita dulu karena kita tidak mengenal Allah. Jadi harusnya gimana? Jangan nyari duit, nyari Allah. Tepat aja lah, kita kan harus kerja. Iya ke situnya mah. Tapi tolong dah, itu akan berbeda di masalah pelaksanaannya. Kalau ente nyari Allah tuh ya, maka ente perhatikan doanya. Ada apa di pagi hari, ada duha tidak. Saya nyium tuh anak saya gendong anak saya. Si Wirda itu kemudian saya bilang sama Allah, ya Allah, saya sekarang tahu mau kemana. Kan istri saya nanya tuh kemarin saya cerita tuh. Kan saya ditanya sama beliau, kakak mau nyari duit kemana? Saat itu saya bilang, nggak tahu dek mau kemana. Waduh nggak boleh tuh. Ya? Bilang kemudian tidak tahu mau kemana, ini buat orang mukmin cacat sekali tuh. Buat seorang mukmin mengatakan tidak tahu mau kemana, nggak boleh. Dia harus tahu mau kemana. Kemana? Ya ke Allah. Datengin Allah, cari Allah, bicara sama Allah. Ini rumah bidan nih. Ini pintu dia nih. Sini. Ada 2 pintu sini nih, istri saya di sini. Saya keluar sambil nangis tuh pemirsa. Di sini nih saya sujud nih. Benar-benar sujud tuh. Masih bawa helm, masih pakai jaket. Saya sujud bener, saya bilang sama Allah. Pertama saya minta maaf dulu udah ngecilin Allah. Kedua, kenapa saya tidak bersyukur. Malah kemudian nyari yang gak ada gitu. Ingatnya malah gak punya duitnya, bukan masalah. Alhamdulillah anak saya lahir. Harusnya kan itu dulu disebut.
Alhamdulillah anak saya lahir selamat, alhamdulillah istri saya kemudian melahirkan selamat, alhamdulillah ditemani sama mertua, alhamdulillah kemudian bidannya ada, alhamdulillah prosesnya lancar, alhamdulillah dulu, baru kemudian tak masuk ke permintaan. Tapi saya enggak, karena konsentrasi saya dan semua hampir rata-rata orang yang punya kesusahan adalah kesusahan. Perhatikan saudara, ada kesenangan, oke, ada kesusahan. Semua orang-orang nih hampir rata konsentrasi pada kesusahan dia. Kenapa? Karena dia egois. Yang dia pikirin dirinya sendiri, nggak pernah mikirin Allah tuh. Egoisitas manusia tuh kelihatan sekali pada saat dia susah. Dia nggak mikirin tuh Allah masih memberinya nyawa, hidup, kehidupan, apa segala macam, egois sekali. Saya termasuk egois, mikirin itu mulu. Maka ketika saya sujud, ini kakinya gitu kan. Nah ini palanya, sujud. Yang penting ngerti ya kan, bukan masalah gambar, yang penting paham. Ini lagi sujud nih. Saya minta ampun sama Allah. Udah ngecilin Allah, nggak berterima kasih pada Allah. Dan memang pada hari H itu melahirkan, sebelumnya memang udah diantar kepada saya itu nyari Allahnya nggak maksimal, yang maksimal nyari duitnya. Ini nggak benar, yang benar maksudnya gimana? Ada yang tahu? Pemirsa ada yang tahu? Kalau ada yang tahu coba jawab gimana? Insya Allah saya nggak bisa dengar. Iya karena saudara di rumah tahu. Yang benar itu adalah maksimal nyari Allahnya, maksimal nyari duitnya. Pemirsa pada saat istri saya dulu hamil ya. Pada saat istri saya hamil, ya Allah salam saya naik motor dari Tangerang, dari Ketapang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kemana coba? Sampai ke Bekasi. Istri tuh lagi hamil, aneh gembol-gembol di belakang. Allahumma sholli ala, ketemu enggak tuh orang kita cari. Saya pikir-pikir tuh bodohnya saya, ya Rabb. Ampun. Coba kalau nyari Allah ya, perjalanan kira-kira 4 jam ini kan. Hah? Ya kan saya mesti berhenti-berhenti, namanya bawa orang hamil. 8 jam ditambah lagi dengan perjalanan kira-kira 10 jam coba. Coba kalau kita zikir udah kayak apa nih? Ustadz nyari duit itu ibadah loh. Enggak, ini nyari orang kok, bukan nyari duit. Nyari orang. Bagaimana kalau kemudian nyari keluarnya ini, kalau kita zikir nggak mungkin juga sampai 10 jam. Tapi bagaimana kita bungkus nyari duit itu adalah ibadah. Kalau saya kan enggak. Pada zaman dulu saya belajar, saya nyari orang yang bisa bantuin saya pada saat nanti istri saya melahirkan dapat duit. Udah salah, gatot gitu. Itu yang membuat saya alhamdulillah nggak bisa dapat duit sampai hari H. Dan ini pelajaran yang berharga buat diri saya yang saya share kepada saudara semua. Insya Allah kita akan ketemu di segmen 3. Pengalaman demi pengalaman saya tulis di buku-buku saya pemirsa. Insya Allah di antara saudara-saudara yang punya buku kuliah tauhid ada yang belum. Saya tidak menyarankan saudara untuk membeli buku saya. Enggak, saya menyarankan saudara ikut menjual buku saya. Jadi agen di daerah Anda sendiri, di majelis talim Anda sendiri, di madrasah Anda sendiri. Ini harganya 100.000 loh. 100.000 rupiah. Ada hak agen 40%. 40.000. Kalau ente bisa jual 2 buku aja satu, 80.000. Coba gaji kameramen berapa? Jualan buku. Biar banyak duitnya. Aneh hitungin deh, aneh hitungin. Ini biar semangat loh. Biar semangat dengar. Buku ini harganya 100.000. Ada rabat 40%. Atau 30%. Atau 40 lah. 40 ini saya minta 20%-nya buat sedekah lagi balik. Jadi ente dapat 40.000 kan tuh. 40.000 dibagi 2. Bagi 2 jadi 20.000 buat sedekah, 20.000 buat ente. Lah kalau ente bisa laku 5, kan satu hari 100.000 tuh. Betul gak? Kalau ente nggak mau sedekah juga nggak apa-apa. Nggak, ambil aja. Gue tandain nggak boleh jualan lagi ntar. Kalau ente kemudian mau ikut sedekah, jadi atau tidak ikut sedekah jadi 200. Lah kalau sebulan 30 hari 6 juta ente. 6 juta. Jualan buku Yusuf Mansur mah gampang. Ente di halte gelar aja. Insya Allah. Terantip yang beli malah. Nggak percaya. Beneran nggak percaya. Yang lain digerebek ente. Oh ini buku Yusuf Mansur. Oh ini dia fan nih sama dia. Gitu. Cuman karena ente melanggar, ente pergi bukunya tinggal. Wah bagus tuh terantipnya top. Baik.
Di buku ini saya tulis pemirsa, perkara-perkara tauhid yang membuat kita kemudian menjadi gagal mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena Allah nggak dicari, mana Allah mau ngasih. Saya nggak nyari Allah. Ada satu episode yang menurut orang, kan kalau menurut orang gini ya, gila ya, gigi banget ya, top banget ya, sampai mau kayak begitu. Bukan, blow on disebutnya. Blow on. Coba dia sholat sunnah tuh saya dulu 2 rakaat, betul nggak? Saya bersyukur istri saya udah tinggal meledaknya doang. Udah tinggal kemudian melahirkannya doang. Allah akan kirim duit itu. Nggak pakai susah. Ibarat kata ikhtiar juga, ikhtiar sekali, cepet. Gitu langsung dapat. Ini sampai 10 jam. Untung dulu bismillah kali. Kalau enggak udah nih makin sia-sia. Ya. Ini kelihatannya nggak kelar nih kisah ini. Mesti kita Sabtu Minggu libur dulu, Senin nih kita. Nggak apa-apa pemirsa ya. Pokoknya yang penting ikutin terus. Saya mau cerita bahwa pada saat susah tuh ya, duit tinggal kayak 5.000 bos. 5.000 kurang lah. Terus istri saya bilang, Kak lapar. Wah Allah, ente kebayang gak sih? Yang belum menikah coba bayangin aja. Ente punya istri, hamil, dari pagi pergi, belum makan, tiba-tiba dia ngomong, Kak lapar. Asli loh saya nangis itu. Banyak loh momen yang bikin saya nangis tuh. Ente gak pernah ngerasain sih. Anak kita jongkok pengen mainan, jongkok. Ini ada mainan, kita nggak bisa beli. Anak kita jongkok, diem aja dia jongkok aja gitu. Bentuk protes pengen dibeliin mainan. Kita ini jadi ayah gimana gitu. Apalagi si Wirda kecil tuh kacau juga orang ya. Itu main stop dulu tuh. Kalau ada tukang mainan laut stop. Bang stop gitu. Dia ambil lu mainannya terus dia bilang, Pak bayarin. Wah kan kacau. Kadang-kadang kita bilang, Bang maaf ya bang. Maaf ya. Aduh ya Allah. Bener tuh Yusuf Mansur begitu tuh. Nih istri saya bilang, Kak lapar. Saya tahu nggak nyari apa yang kira-kira bisa nih 5.000 nih saya belum beli bensin. Ya kita makan mie kita tanya dulu. Bang mau tanya ini mie sama teh botolnya berapa ya? Gua khawatir main makan aja 6.000 kan bisa tinggal motor kita. Berapa ya kan? Alhamdulillah Ji ternyata cuma 3.000 tuh. 3.000. Si tukang mie ngeledek lagi. 1 mangkok belinya. Kan berdua orangnya. Ya elah pakai nanya lagi. Ya nggak cukup lah. 2 mangkok tuh nggak cukup. Saya beli 1. Bener saya belajar tuh dari pemirsa ya. Nikmatin dah masa susah tuh nikmatin. Insya Allah akan jadi memori yang sangat indah buat saudara semua. Dan akan membuat saudara menjadi bersyukur. Kalau punya duit nggak belagu gitu. Kalau saudara mau makan, ya ajak yang lain. Atau bayarin meja sebelah. Subhanallah. Nih saya bilang. Saya sujud di sini nih. Saya kebayang gitu. Salah saya 9 bulan saya nggak nyari Allah. Begitu sampai puncaknya jelder ditanya sama istri saya, Kakak mau nyari duit kemana? Saya jawab nggak tahu mau nyari kemana. Sesaat saya melihat mata istri saya dan saya melihat saya. Salah nih kita. Kenapa nggak tahu nyarinya kemana? Ya ke Allah lah. Nah saya sujud di depan ini. Ya Rob, ampunin saya. Makasih udah ngasih saya pelajaran berharga. Bismillah ya Allah, saya akan mencari Engkau. Saya akan mencari dirimu ya Allah. Maka apa yang saya tuju pertama kali ketika keluar dari bidan? Tidak lagi rumah manusia, melainkan rumah Allah Azza wa Jalla. Beda tuh ikhtiarnya kan. Saya nyari masjid bos. Nyari masjid, salat duha. Di situ nangis indah, bener, nangis asik, bener. Allah, subhanallah. Gak ketemu tuh rasa itu sekarang tuh nggak ada. Gitu. Tantangannya udah berkurang gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan saya orang bersyukur. Kayak kemarin saya minta doakan dari pemirsa kan, supaya saya jadi orang bersyukur. Karena saya ngerasa nih, ini ngajar-ngajar yang begini nih sulit gitu loh. Jangan sampai kemudian Allah balikin lagi kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara semua juga yang pada seneng gara-gara saudara salah langkah, salah memanage kemudian ibadah. Akhirnya Allah balikin lagi, bahkan lebih hina bil ba'sa wad dharra. Wah, gak benar. Tolong pemirsa, doakan saya. Semua hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa, tolong bacakan suratul Fatihah buat saya, istri saya, anak turunan saya. Buat semua keluarga besar Darul Quran. InsyaAllah doa ini balik lagi kepada saudara semua. Permintaan kita kepada Allah adalah agar Allah jadikan kita ini hamba yang bersyukur, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, takut, taat, dan mau kemudian tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa amin. Makasih saudara. Hari Senin kita masih lanjutkan nih bab tentang kita berangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.